Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum memulai ibadah. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, duduk yang rapi dan jangan rebahan, apalagi sambil makan atau main. Yang ketiga, bawa Alkitab atau catatan dan alat tulis yang lain. Dan yang keempat, ikuti ibadah sampai selesai, sampai doa berkat. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak senang banget nih ketemu adik-adik lagi. Kita masih secara virtual ya adik-adik ya ibadahnya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat untuk kita ibadah hari ini. Ayo sebelum kita ibadah, kita bangkit berdiri, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sukacita, kami senang Tuhan, Kau berikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau melompat meninggikan nama-Mu. Kami mau bersorak puji Engkau Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Saya bukan pasukan yang berjalan. Saya Laskar Kristus. Yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, siap. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, siap. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, siap. Yes. Saya Laskar Kristus. Siap, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Haleluya. Yes, kita semua Laskar Kristus. Amin. Amin. Adik-adik, ayo kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari Bapakku datang padamu. Bapakku
Tiap hari mesti sekolah online, kerjain tugas banyak. Enak jadi dedek, main terus. Ada apa, Tina? Kenapa marah-marah terus? Enak jadi dedek. Dedek main terus. Aku masih sekolah, bangun pagi-pagi sekolah online. Kerjain tugas banyak sekali. Lah, itu kan nanti kamu jadi pintar. Harus semangat belajar. Enak main. Loh, kalau main terus nanti tidak tambah tahu kan. Kalau sekolah kamu jadi tahu nama-nama binatang, jadi tahu membersihkan diri dengan baik, dan pengetahuan lain yang banyak. Tapi enakan main kayak dedek. Mama juga banyak kerjaan tuh, tapi mama tidak mengeluh. Mama mesti beresin tempat tidur, mencuci baju, masak. Mama senang, mama semangat. Tina juga harus semangat seperti mama. Iya, mama kerjain banyak ya Maya. Iya, mama tetap tersenyum untuk Tina makan, untuk Tina beresin baju Tina, jemur baju Tina jadi bagus, jadi wangi. Iya, tapi sekolah online itu lama. Aku bosen. Harus semangat belajar. Nanti lama-lama Tina bisa kok. Tina belajar dulu duduk depan laptop atau HP. Perhatikan Bu Guru. Fokus. Harus semangat seperti mama. Papa aja semangat. Cari kerja, bekerja, cari uang untuk kita makan, beli makanan, beli susu, beli baju. Tuh, lihat. Papa kerja dari pagi sampai malam, sore baru pulang, malam kadang masih kerja, tapi tetap semangat. Iya, Tina jadi ingat waktu mama sakit, Tina tidak ada yang masak. Tidak enak kalau mama sakit. Iya, makanya itu kita dalam satu keluarga harus saling menolong dan tahu tugas masing-masing. Kalau mama lihat Tina suka, senang, mama jadi senang juga ikut. Tapi waktu mama sakit gimana Tina? Tina ikutan sedih sih. Tina tidak enak, tidak suka. Makanya itu kalau kita dalam satu keluarga harus saling membantu, menolong, dan tahu tugas masing-masing. Tugas Tina kan belajar. Iya sih, tugasku belajar. Tapi Dedek kan masih kecil. Dia belum bisa sekolah, belum bisa apa-apa, baru belajar jalan. Jadi dia juga belajar, tapi tidak seperti Tina. Belajarnya online. Gitu ya Maya. Berarti aku tidak boleh mengeluh ya. Aku tidak boleh malas-malas ya. Iya. Oke, mulai hari ini semangat ya. Iya deh. Hai adik-adik, ketemu lagi ya kita di ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami mau sebentar lagi mendengarkan sebagian firman-Mu untuk membuka hati pikiran kami untuk menerima kebenaran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya.
supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Adik-adik tahu nggak? Ternyata kita anak-anak Tuhan sebagai orang yang percaya Tuhan itu satu kesatuan dalam tubuh Kristus loh adik-adik. Tenang ya menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Seperti juga tubuh. Adik-adik tahu dong tubuh. Coba adik-adik perhatikan tubuh adik-adik ya. Dalam tubuh adik-adik ada banyak anggota. Apa saja? Ada mata. Nah, apa fungsi mata? Pasti adik-adik tahu dong untuk melihat. Betul. Terus apa lagi adik-adik anggota tubuh? Ada telinga. Telinga fungsinya untuk apa? Untuk mendengarkan. Ya, betul. Terus apa lagi? Hidung. Nah, hidung apa adik-adik? Gunanya untuk mencium. Nah, kemudian apa lagi? Ya, betul. Ada mulut. Mulut untuk apa? Berbicara. Dengan juga ada tangan. Tangan untuk memegang benda dan kaki untuk berjalan. Begitu juga dengan anggota tubuh yang lain. Semua ada fungsi dan perannya masing-masing. Jadi, kalau punya fungsi dan perannya masing-masing, kan harus bekerja sama ya adik-adik dan saling memperhatikan. Coba bayangkan, seandainya nih mata tidak mau bekerja sama atau memperhatikan. Mata berkata, saya bisa bekerja sendiri tanpa telinga. Bagaimana ya adik-adik? Wah, nggak bisa melihat dong. Kalau misalnya telinga hanya mendengar, tidak butuh mata. Atau mungkin hidung merasa bisa bekerja sendiri tanpa mulut. Wah, hidung bisa mencium tapi tidak bisa mengatakan sesuatu. Misalnya, ini bau harum, gitu kan? Bingung dong, bagaimana coba? Ataupun tangan memegang benda, tapi berkata saya tidak butuh kaki. Bagaimana mungkin benda yang kita bawa bisa sampai ke tujuan tanpa kaki yang berjalan atau melangkah? Seperti itu juga adik-adik. Kalau kita anggota tubuh ini yang bermacam-macam ini tidak bekerja sama, tidak saling memperhatikan. Nah, dalam ilustrasi yang tadi adik-adik nonton, contoh sederhananya dalam keluarga. Nah, dalam keluarga ada anggota-anggota keluarga kan? Begitu juga dalam keluarga adik-adik kan? Ada siapa? Papa, mama, kakak, adik, mungkin ada anggota keluarga yang lain juga. Nah, dan semuanya menjalankan fungsi dan perannya masing-masing kan? Papa sudah pasti mencari nafkah untuk keluarga. Mama merawat keluarga, mengurus anak-anak, membuat sarapan dan lain-lain. Dan anak-anak salah satu fungsinya apa? Yaitu belajar dengan baik dan tekun untuk menghasilkan hasil yang terbaik juga. Jadi adik-adik harus tahu ya, dalam tubuh ada banyak anggota dan setiap anggota itu punya fungsi dan tugasnya masing-masing dan saling bekerja sama, saling menjalankan perannya dan memperhatikan. Jadi tidak boleh ya anggota yang satu merasa tidak membutuhkan anggota yang lain. Sudah nangkep kan adik-adik maksud ilustrasi yang tadi kita sudah nonton bersama dengan kebenaran firman ini? Catat ya adik-adik.